Pendengar, masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Selama memimpin Jakarta, peran istri Gubernur DKI Jakarta, Ferry Farhati, tentunya mendukung kesuksesan Pak Anies dalam tugasnya. Tidak saja mendampingi, tetapi sebagai istri gubernur memiliki peran khusus untuk turut serta membangun ibu kota negara. 5 tahun bagaimana pencapaian program kerjanya dan berbagai kegiatan sebagai istri gubernur DKI Jakarta. Juga seperti apa sih suka dukanya mendampingi Pak Anies sebagai gubernur DKI Jakarta? Saya saat ini sudah bersama dengan Ibu Ferry Farhati, istri gubernur DKI Jakarta. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Ibu untuk melakukan wawancara. Saya ingat betul Bu, waktu tahun 2017, pada saat itu Pak Anies resmi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya bertemu Ibu dan Bapak, kita wawancara di kediaman di Lebak Bulus waktu itu Bu. Kemudian saya juga beberapa kali bertemu dengan Ibu ketika melakukan peliputan. Ibu melakukan berbagai kegiatan ketika Ibu bertugas sebagai istri gubernur. Dan pada tanggal 16 Oktober 2022 Bu, masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta akan berakhir. Ya, besok 16 ya. 16 Oktober ya Bu. 5 tahun sudah loh Bu mendampingi Bapak menjalankan tugas melekat sebagai istri gubernur DKI Jakarta. Apa sih Bu suka dukanya Bu selama 5 tahun Bu? Alhamdulillah tidak terasa sudah 5 tahun. Ya. Selama ini saya menjalani itu dengan penuh rasa syukur, penuh dengan rasa bangga ya, karena sebagai istri gubernur saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan sosok-sosok luar biasa, sosok-sosok tangguh, sosok-sosok pembelajar, sosok-sosok yang di dalamnya itu banyak sekali pembelajaran yang bisa saya dapat dari mereka. Inilah yang membuat saya kemudian merasa bersyukur sekali karena merasa bertumbuh. Saya bertumbuh dari seorang ibu rumah tangga yang mungkin perjalanannya itu dari rumah ke sekolah anak-anak, aktif di sekolah, kemudian ke pasar, jalan-jalan bersama anak-anak. Sekarang saya diajak untuk melihat sudut-sudut Jakarta yang di sana terlihat sekali banyak ibu-ibu penggerak. Karena saya berada di PKK, saya diajak keliling. Setiap sudut kota itu ditunjukkan. Ada yang melakukan penghijauan, ada yang melakukan pendidikan anak usia dini, ada yang peduli dengan sampah, gitu. Yang ikut ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar. Jadi kalau dibilang suka duka, pasti ada suka duka gitu. Tapi di ujung itu saya merasa luar biasa, ini pengalaman penuh keberkahan yang membuat hati saya begitu hangat, begitu penuh cinta, dan akhirnya merasa berat untuk meninggalkan. Kemarin kami baru berpisah dengan organisasi-organisasi, ada pelepasan, dan perjalanan saya dari rumah ke kantor PKK, itu dari hari ke hari saya jalani dengan biasa. Sebuah tugas gitu, jadi kalau orang bilang take it for granted ya. Tapi perjalanan terakhir itu saya merefleksi bahwa ini tidak biasa, ini perjalanan yang tidak biasa, yang harus diperlakukan sebagai sesuatu yang nggak biasa gitu. Harus disyukuri, harus dinikmati, dan rasanya menyesal gitu. Kok kenapa dulu saya cuma merasakan itu sebagai keseharian gitu. Insya Allah perjalanan 5 tahun ini saya bertumbuh karena berinteraksi dengan sosok-sosok hebat. Saya ingin bertanya sesuatu kepada Ibu yang mungkin membuat yang lain juga penasaran Bu, mengenai sosok Ibu juga nih Bu soalnya. Kita kan melihat ya Bu, Pak Anies ini kegiatannya padat sekali.
Dan Ibu selalu mendampingi Pak Anies juga, setia mendampingi Pak Anies. Kita juga melihat Pak Anies pugar sekali. Walaupun kita tahu tugas-tugasnya kan luar biasa, Banyak, Bu. Apa sih resepnya Ibu sehingga Pak Anies ini bisa sehat, bugar selama 5 tahun menjalankan tugasnya yang luar biasa? Ada makanan, minuman atau ramuan khusus nih, Bu? Saya sih melihatnya seperti ini, Mas Anies itu setiap peran yang dijalaninya, dia jalankan sepenuh hati, dia jalankan dengan ikhlas, dan itu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membuat lingkungan kerja yang kemudian suportif pada dia. Dia sosok yang luar biasa karena keikhlasannya, karena ketulusannya untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat luas. Itu respon dari sejawatnya pun luar biasa. Saya bertemu di setiap tempat Mas Anies bertugas itu sosok-sosok yang menjadi keluarga, menjadi bagian dari kami gitu. Kami mengenalnya, kami mengenal personal, dari tempat kerja gitu. Saya mengenali satu persatu koleganya Mas Anies karena kedekatan itu dan karena kerja ikhlas. Dia menikmati. Jadi bukan ya, tentu ada vitamin, ya ada makanan sehat. Tapi di sisi lain yang membuat dia terus semangat yaitu karena hatinya sepenuh hati, dengan hati itu, penuh hati, dan akhirnya dia punya keluarga di kantornya itu yang luar biasa. Dan itu kemarin kami rasakan sekali berat untuk bisa meninggalkan mereka, dan mereka juga merasa berat untuk melepas Mas Anies gitu. Tapi yang namanya tugas kita ada batasnya. Kami berharap bahwa silaturahmi kita akan terus terjaga, tapi itulah polanya. Waktu di Paramadina sebagai rektor, di Indonesia mengajar, di kementerian, kami masih menjalin hubungan dengan mereka semua yang bekerja di sana. Sekarang dengan Pemda. Saya mengenal mereka semua. Bahkan dari pasangan-pasangan mereka pun bekerja bersama dengan saya. Jadi udah seperti keluarga sendiri. Berat kami meninggalkan, tapi di sisi lain kami bersyukur keluarga kami bertambah. Dan semua meninggalkan pesan, jangan lupakan kami. Gak pernah kita lupa, insya Allah. Karena yang mereka berikan kepada kami juga luar biasa. Pembelajaran, bagaimana mereka adalah ASN ini sosok-sosok yang melakukan meluangkan waktunya cuma untuk mengurusi masyarakat gitu. Sosok-sosok yang luar biasa. Insya Allah pengalaman 5 tahun ini banyak sekali kami syukuri, kami merasa ini sebagai keberkahan. Dan mudah-mudahan kami juga bisa meninggalkan kesan yang sama untuk yang kami tinggal nanti. Amin. Jadi kuncinya itu ya Bu. Iya. Keikhlasan hati dan bekerja dengan hati. Iya. Luar biasa. Iya. Baik. Kemudian Bu, masih mengenai Ibu dan keluarga selama 5 tahun ya Bu. Iya. Tadi Ibu sampaikan bahwa kegiatan Ibu ini banyak ya Bu. Mulai dari ketua TPPKK, kemudian menjadi Bunda PAUD, mendirikan komunitas rumah pencerah, dan juga penggagas Ibu Kota Awards yang kemarin terakhir kolaborasi 62 yang kita diberikan penghargaan Bu. Nah bagaimana nih selama 5 tahun ini Ibu membagi waktu dengan keluarga? Pernah nggak sih Bu diprotes sama anak-anak? Iya, sebetulnya sepertinya kita itu setiap menjalani kehidupan itu disiapkan oleh Allah untuk melewatinya dan berkembang terus. Dari mulai di Paramadina, aktivitas istri, aktivitas pasangan ya, mungkin tidak seintens ketika saya di kementerian. Kementerian saya punya peran sebagai pembina Dharma Wanita, tapi lingkupnya departemen, lingkupnya organisasi yang dipimpin oleh suami. Kemudian pindah ke gubernur, lebih luas lagi.
Jadi ada persiapan kalau saya bilang. Prosesnya tuh bertahap. Iya Bu ya. Seperti kalau orang hamil kan, nggak langsung bayi besar gitu, tapi berkembang terus. Jadi saya melewati ini sebagai sebuah proses, dan tentunya ada penyesuaian, ada ketika mulai awalnya kita agak berat mungkin karena tidak tahu apa-apa ya. Saya juga mau awal masuk tuh ini saya mesti ngapain gitu. Tapi saya didampingi oleh orang-orang yang sudah pengalaman dalam bidangnya yang kemudian mendampingi saya. PKK itu udah puluhan tahun. Dekranasda pun sudah ada lama. YKI, DKI sudah ada. Ya, Bu, ya. Jadi kehadiran saya itu sebetulnya juga diajarin gitu, berproses dari awal sampai, tapi orang-orang di sekitar saya ada orang-orang yang luar biasa, pengetahuannya sudah akumulasi yang luar biasa juga, yang kemudian ditransfer ke saya, dan saya menikmati proses itu. Yang tadi saya bilang, saya semakin kaya, saya bertumbuh, saya punya pengalaman yang berbeda dari tugas-tugas sebelumnya. Semakin hari semakin banyak ilmu yang saya dapat dari mereka, dan di penghujung tugas saya pun saya merasa kehilangan bahwa saya nggak akan bisa datang ke PKK secara gampang begitu saja gitu, tapi kan harus tidak ada peran gitu di sana nanti. Dan mudah-mudahan saya bisa terus melakukan aksi hidup baik yang diajarkan oleh sosok-sosok semua ini. Saya bertemu perajin, saya bertemu PKK, kader PKK, saya bertemu para dokter yang punya jiwa kemanusiaan yang tinggi di YKI, kader-kader paliatif yang mau meluangkan waktu untuk orang lain yang sakit gitu. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi berproses tapi didampingi oleh orang-orang hebat, jadinya senang gitu, menikmati gitu. Iya. Kita juga ingin tahu Bu, dari tugas-tugas yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ketemu dengan orang-orang hebat, Ibu bertumbuh dengan semua kegiatan yang Ibu jalankan selama 5 tahun ini. Kalau boleh kami tahu Bu, apa sih Bu yang paling berkesan atau sesuatu yang khusus yang Ibu rasakan ketika Ibu menjabat sebagai istri gubernur ini Bu? Yang mungkin selama ini saya melihat dari sisi yang berbeda terhadap sosok-sosok perempuan penggerak di Jakarta. Saya tahunya Jakarta itu dari rumah ke sekolah tadi saya bilang. Mungkin jalanan Jenderal Sudirman ya. Kemudian mall. Tapi ketika saya menjabat sebagai Ibu Gubernur, saya melihat Jakarta dari sisi yang berbeda gitu. Bahwa di sudut-sudut kota ada orang yang menopang kehidupan ini gitu. Yang menopang Jakarta menjadi seperti sekarang ini. Yang kemudian itulah yang mendorong saya untuk mengadakan Ibu-Ibu Kota Awards. Karena ini ibu-ibu ini melakukan sesuatu untuk Jakarta, tapi namanya di Google nggak ada. Padahal dampak yang mereka kerjakan itu sebetulnya menciptakan suasana Jakarta ini. Coba dibayangkan kalau ibu-ibu ini tidak melakukan itu. Nggak ada yang mau peduli, ada masalah sampah nggak ada yang ngurusin, ada sekolah, ada anak-anak PAUD, anak-anak usia dini yang perlu pendidikan, dia tidak ikut bantu gitu. Atau ibu-ibu yang mencari penghasilan melalui kerajinan, yang meneruskan budaya Betawi dari generasi ke generasi melalui kerajinan gitu. Mungkin Jakarta tidak seperti sekarang gitu. Nah, itu yang paling berkesan, bahwa posisi saya sebagai istri gubernur, sebagai ketua tim penggerak PKK merubah cara saya berpikir, cara melihat Jakarta, cara saya melihat ASN, cara saya melihat ibu-ibu, bahwa dalam melakukan aksi hidup baik kita tidak harus bertitel tinggi, tapi punya dampak gitu.
saya selalu bilang kepedulian seorang ibu itu sepenuh hati untuk anak-anaknya, menjamin kebutuhannya terpenuhi, sarapan ada, sekolah teratur, anak-anak dipastikan mengerjakan PR. Itu lingkupnya keluarga. Iya. Tapi kader-kader ini Ternyata punya potensi. memperluas kepeduliannya tidak hanya di lingkup keluarga. Punya potensi yang lain ternyata ya. Ternyata mereka bisa meluaskan kepeduliannya dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang mungkin tidak dianggap enteng ya, dianggap remeh-temeh. Seorang ibu misalnya sosok Ibu Nini, dia mengajarkan bagaimana memilah sampah untuk orang-orang di sekitarnya. Itu kepeduliannya kan tidak lingkup rumah saja, sampai di lingkup yang lebih luas, dan dampaknya dirasakan oleh orang banyak gitu. Jadi saya dan suami saya tentunya, dan Mas Anies itu setiap malam itu kalau udah mau tidur tuh merenung gitu, bahwa ini luar biasa apa yang kita dapatkan 5 tahun terakhir ini, sebuah pengalaman yang membuat kami menjadi pribadi yang lebih kaya, pribadi yang lebih punya empati terhadap masyarakat. Yang mungkin kalau saya nggak di posisi itu, saya nggak tahu ada permasalahan apa di lingkungan gitu. Dan ada ibu-ibu nih, yang ibu bapak yang mau membantu menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Iya. Jadi ternyata banyak ibu-ibu di Jakarta ini yang memiliki potensi, dan dia sudah melakukan banyak hal namun tidak terlihat. Tetapi oleh Ibu Ferry mereka diangkat, dikumpulkan menjadi lebih berdaya, menjadi lebih semangat lagi dengan forum Ibu Kota Awards ini ya Bu ya. Dan saya berharap sih sebetulnya ibu-ibu di sekitar kita ini, lihatlah ke sekitar, pasti di lingkungan pasti ada, mungkin di lingkungan Mbak juga kan, pasti ada orang yang aktif di lingkungan, betul. Ada yang ngajak-ngajak kita gitu. Mungkin sekali-sekali kita jadi mereka dalam hal yang tentu yang kita sukai gitu, nggak harus rumit-rumit. Betul. Ya, mulai dari rumah. Tapi ketika diperluas ke lingkungan, insya Allah berkahnya lebih banyak. Iya. Ibu sepenuh hati loh menceritakan mengenai bagaimana perasaan ibu bertemu dengan orang-orang hebat ini ya Bu. Kemudian mereka juga ternyata berbuat baik untuk ibu kota negara ini. Iya. Nah, kemudian bagaimana Bu berkelanjutan ke depannya ketika ibu tidak menjadi istri gubernur DKI, agar aksi hidup baik, #aksi hidup baik yang ibu dorong sekarang ini tetap berjalan? Saya melihat bahwa ini kan semua sudah berjalan, cuman masalahnya narasinya nggak ada gitu. Nggak ada yang mengangkat ceritanya, nggak ada yang kemudian menggaungkan apa yang mereka kerjakan selama ini. Tidak ada yang mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh ibu-ibu ini. Bahkan dulu melihatnya PKK itu kan tempat ibu jalan-jalan rumpi, kumpul-kumpul gitu. Ternyata mereka ini sudah melakukan banyak hal. Jadi sebetulnya kan sudah ada gitu kegiatan ini, cuman hanya saya kemudian mengangkatnya sebagai sebuah kisah melalui ibu-ibu kota. Harapannya narasi-narasi positif, narasi-narasi aksi hidup baik itu mewarnai Jakarta, kemudian membuat orang ingin melakukan sesuatu untuk Jakarta. Saya aja mendengarkan cerita ibu-ibu ini merasa, ya Allah, saya ini belum ngapa-ngapain dibandingkan mereka. Dengan posisi saya sebagai ketua tim penggerak PKK, harusnya saya bisa melakukan lebih banyak gitu. Tapi mereka sebagai kader, sebagai warga Jakarta, itu punya dampak gitu. Harusnya saya bisa melakukan sesuatu. Jadi karena saya yakin ini sudah ada bergerak dan narasinya sudah mulai diangkat, insya Allah akan terus berlanjut sih. Baik. Hanya kita lebih melihatnya dan kita bisa mengapresiasi. Ini akan sustain, ini akan terus-menerus bergulir bila kita tidak berhenti mengapresiasi mereka yang bergerak, mengangkat cerita-cerita mereka sehingga menginspirasi. Kebaikan itu menular.
Dan insya Allah Kebaikan itu menular ya, Bu? Kebaikan itu menular. Kita ketika melihat ibu-ibu itu, saya ingin melakukan sesuatu seperti mereka gitu. Harapannya juga anak muda nanti akan terus seperti itu. Kader PKK ini butuh suntikan kader baru, kader-kader anak muda gitu. Mudah-mudahan melalui ibu-ibu kota, melalui hashtag Aksi Hidup Baik, itu kita bisa menambah lagi nih anak-anak muda yang mau ikut terlibat di PKK. Wow, jadi Ibu juga melibatkan anak-anak muda ini, Bu, di PKK? Iya, di ibu-ibu kota. Oh, di ibu-ibu kota juga? Iya, harapannya sih mereka tentunya ada. Ada yang mau ya kemudian terlibat di PKK, terlibat di Dekranasda atau di YKI, di kegiatan-kegiatan aksi hidup baik. Iya. Nah, di @ibu-ibu kota malah kita relawan kan ya, Bu, ya, yang muda-muda ini kan? Iya, relawan itu yang daftar banyak, ratusan. Iya. Yang kemudian kita ambil hanya 60 gitu. Iya. Jadi, stok anak muda baik juga banyak jadi gitu. Sebetulnya aksi hidup baik itu kalau kita gelorakan banyak yang ingin berpartisipasi Banyak ya, Bu. ya, itu gerakan aksi hidup baik. Gerakan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan lebih sepenuh hati, mindful ya. Iya. Kita kalau orang nggak mindful makan minum plastik apa nggak apa-apa, tapi kalau orang aksi hidup baik mikir nih plastiknya mau dikurangin gitu, hidup baik itu gitu. Kemudian misalnya belajar apa gitu, kita mikirin mindful, oh ada orang yang belum bisa belajar, mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Iya. Ada kemarin saya bertemu dengan Ibu Asri yang dilakukannya sederhana. Apa, Bu? Melihat anak-anak ini nggak ada tempat untuk bermain, dia ajak ke rumahnya, disediakan buku bacaan, disediakan permainan. Kemudian hari Sabtu Minggu anaknya ini disuruh ngajarin adik-adik kecil ini ngerjain PR, atau belajar bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi satu keluarga itu bisa melakukan aksi hidup baik gitu kan. Ada empati terhadap situasi di sekitar, ada paling enggak punya kontribusi, punya dampak. Jadi kita tuh harus care, peduli dengan lingkungan kita ya, Bu ya, sehingga lingkungan kita pun menjadi lebih baik ya, Bu ya. Iya, betul. Dan selain itu juga aktivitas kami itu kan melibatkan Ibu Wali Kota, Ibu Bupati. PKK itu kan dari ketuanya itu selalu terhubung dengan peran tugas dari Wali Kota, kemudian lurah, camat, dan RT RW gitu. Ini sebuah organisasi yang matang yang insya Allah akan terus berlanjut. Dan dari kerja kita bareng-bareng itu kita belajar bersama. Belajar bersama, berproses, PKK menjadi lebih berdaya, PKK menjadi, sekarang kita punya Carik Jakarta. Itu ada program aplikasi seperti itu ya, Bu? Iya, aplikasi pendataan. Aplikasi yang terbaru apa, Bu, selama Ibu menjadi Ibu Gubernur ini? Alhamdulillah kita melihat PKK Jakarta itu sekarang PKK yang berdaya. Oke. Mereka punya tools yang namanya Carik Jakarta, yang mendata rumah-rumah, yang datanya kemudian dipakai oleh Pemda untuk membuat kebijakan, karena datanya sesuai dengan lapangan. Iya, Bu. Dan ibu-ibu ini sekarang dengan lihainya menggunakan teknologi. Wow, dari tadinya gaptek ya, Bu? Gaptek, kemudian menghubungkan antar generasi. Itu karena sulit ibu tuh, yang dari yang gaptek kemudian jadi harus paham teknologi, Bu. Prosesnya itu kan belajar kan ya, dari Bu, ya? anaknya. Oh, baik. Dan sekarang anaknya lebih peduli terhadap lingkungan. Oh, jadi ditularkan juga ke Ditularkan anaknya. ke Jadi anak anaknya. milenial yang lebih muda juga care terhadap gerakan Betul. PKK ya, Bu. Betul. Jadi ada terobosan-terobosan yang membuat PKK menjadi lebih berdaya. Kemudian aktivitas kita juga lebih lebih percaya diri gitu. Iya. Dan program-programnya kita kerjakan bersama-sama. Setiap tahun kami melakukan semiloka. Iya. Kumpul bersama, merumuskan kira-kira apa yang ingin kita kerjakan. Berdasarkan pengalaman kita berjumpa dengan warga. Kemudian dirumuskanlah program bersama dikerjakan. Dan luar biasa, mereka sosok-sosok yang luar biasa, mau berubah, open minded, dan kalau ditanya mau bisa mengerjakan, bisa aja gitu. Mereka tuh semangatnya bisa dulu gitu, jalanin. Dan itu yang membuat
saya merasa betul-betul kehilangan untuk selesai di tugas di Jakarta ini. Iya. Dan bersyukur karena bisa diberi kesempatan bertemu dengan mereka. Iya Bu. Iya. Tidak terasa memang 5 tahun, 5 tahun. Ibu sudah menjalani tugas yang tadi Ibu ceritakan kepada kami dengan hati, dengan sepenuh jiwa lah begitu ya Bu ya, bertemu dengan orang-orang hebat. Nah, tanggal 16 Oktober 2022 Ibu sudah selesai. Menjadi Ibu Gubernur, istri Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies juga sudah menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Akan kembali berkumpul bersama keluarga atau ada acara khusus keluarga yang belum dilakukan. Nah, rencananya apa ini Bu? Iya, banyak sih kalau rencana. Ingin ini, ingin itu, ingin jalan-jalan, ingin mampir-mampir keluarga yang sudah lama kita ketemunya mungkin jadinya cuma lebaran gitu ya. Biasanya kita suka berkunjung bersama keluarga. Mudah-mudahan kita bisa mulai mengerjakan itu. Tapi yang saya pastikan bahwa Mas Anies ini adalah sosok yang tidak pernah berhenti melakukan sesuatu untuk masyarakat gitu. Nah, dia punya prinsip bahwa hidup kita ini sebagai keluarga harus secara ekonomi kita cukup. Artinya cukup itu bukan berlebih juga gitu ya. Artinya secara ekonomi kita nyaman. Secara ilmu, secara pendidikan, secara ilmu ya, bukan pendidikan, secara ilmu kita berkembang. Penuh pembelajaran. Tetapi secara sosial berdampak. Jadi apapun dia, apakah dia gubernur atau selesai gubernur, insya Allah kita akan selalu berupaya untuk bisa memiliki peran di masyarakat yang punya dampak. Gitu. Iya sih Bu, memang Pak Anies nggak pernah diem ya Bu. Nggak pernah diem. Setelah jadi gubernur saja sudah ada yang meminang menjadi calon presiden Bu tahun 2024. Iya. Bagaimana Bu respon Ibu dan anak-anak untuk Pak Anies dicalonkan untuk presiden 2024? Ya itu sebuah kejutan sih Mal. Kita tidak tahu sampai malam sebelum pencapresan. Jadi itu yang tadi saya bilang, kita ini berproses. Alhamdulillah kita melihat bahwa apa yang kita jalani itu ada yang ngejagain, ada yang ngasih arah, dan mungkin ini karena doa orang tua kita semua. Dan tadi Mas Anies itu punya 3 prinsip tadi. Saya rasa apapun yang diberikan kepadanya, yang ditugaskan kepadanya, dia akan jalani, dia akan terima sebagai tanggung jawab. Dan kita keluarga alhamdulillah sudah melewatinya dari dulu berkembang sampai sekarang. Anak-anak juga bisa menerima gitu karena sudah belajar banyak ini dari selama ini gitu. Jadi kita sebagai keluarga tentunya mendukung apapun nantinya yang menjadi keputusan Mas Anies. Apapun yang akan dijalankan Mas Anies, kami percaya bahwa dia sudah memikirkannya dengan baik dan dia tidak akan begitu saja meninggalkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi mudah-mudahan kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Mas Anies sehat, Mas Anies kemudian tetap menjadi sosok yang humble, tetap menjadi sosok yang penuh empati terhadap masyarakat, dan bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin, berdampak untuk masyarakat luas. Dan kita bangga. Insya Allah anak-anak juga bangga. Baik. Jadi gubernur juga luar biasa tuh ya Bu ya. Iya, waktu itu kan kita Mas Anies kan kena reshuffle ya. Oh ya, waktu itu ya Bu. Di Kementerian Pendidikan berhenti tugasnya. Dan kalau tidak berhenti tugas sebagai menteri pada tanggal pencanangan dia sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dan Bang Sandi itu, dia sebetulnya harusnya nggak ada di Jakarta, ada di Amerika, karena dapat peran sebagai pembicara gitu di sana di New York kalau nggak salah. Dan ketika kami selesai reshuffle,
undangan itu kemudian dicek, ini Pak Menteri sudah berubah, apakah masih jadi kami tidak bisa hadir, apakah tetap diundang atau tidak. Ternyata dari New York dibilang the invitation stands. Jadi Mas Anies tetap diundang sana. Terus Mas Anies berencana kita mau jalan berdua, mau pergi sekalian lah, ini mumpung kosong nih, nggak ada peran apa-apa. Sudah lama kami belum kembali ke Amerika, tempat kami sekolah dulu. Bu. Kesempatan untuk napak tilas gitu lah. Tapi Allah kasih sakit, dirawat di rumah sakit, demam berdarah. Coba nggak digigit nyamuk gitu. Dia nggak kena demam berdarah. Dan karena demam berdarah kemudian dokter tidak menganjurkan penerbangan jarak jauh, karena kan kalau demam berdarah itu pembuluh darah kan jadi ringkih. Ya, Bu, ya? Iya. Jadi perjalanan pesawat yang jauh itu dilarang. Iya. Jadilah kita nggak jadi ke Amerika. Emang udah jalannya begitu ya, Bu? Udah jalannya begitu. Luar biasa. Jadi saya bilang kita ikuti aja apa yang ditakdirkan oleh Allah. Insya Allah apapun nantinya ke depan itu yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Luar biasa Pak Anies emang Ibu. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi ya Bu ya. Setelah Ibu menjalankan aktivitas sebagai Ibu Gubernur atau istri Gubernur yang padat, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, dan Ibu berharap aksi hidup baik ini akan terus berjalan. Nah, setelah tidak menjadi istri Gubernur, apa Bu kegiatan yang Ibu lakukan yang masih akan memberikan manfaat untuk banyak masyarakat? Insya Allah sih kami di rumah sebelum Mas Anies menjadi menteri, sebelum ada jabatan-jabatan, saya sudah diajak oleh ibu-ibu di sekitar untuk melakukan sesuatu untuk lingkungan. Waktu itu saya bikin parenting program untuk ibu-ibu di sekitar rumah. Kebetulan ada banyak PAUD waktu itu di dekat rumah. Saya ajak ke rumah orang tuanya sambil nunggu anaknya sekolah, kita belajar parenting gitu kan. Insya Allah ada saja sih jalannya untuk kita bisa terus berdampak untuk masyarakat. Di rumah kita ada posbindu untuk lansia di sekitar rumah untuk cek kesehatan. Kemudian kita punya pengajian dengan ibu-ibu sekitar rumah. Ada yasinan anak-anak remaja. Insya Allah itu akan terus berjalan, dan mudah-mudahan dengan silaturahmi dengan PKK ini berlanjut terus. PKK sekarang udah bikin buku loh, ada buku pantun. Oh, lucu banget. Jadi mereka luar biasa, mereka membuat buku pantun. Ya, Bu, ya? Saya bilang PKK ini organisasinya cerita tentang PKK ini harus dibukukan gitu. Mudah-mudahan aja kita bisa bikin buku bareng-bareng gitu sama ibu-ibu ini. Jadi pada pinten pantun ya Bu ya? Ibu-ibu PKK. Pantun itu dipakai untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Bahkan guyon pun kan kalau pakai pantun kita nggak sakit hati. Ini menyampaikan pesan dengan mulus, menyampaikan pesan-pesan aksi hidup baik melalui pantun. Itu luar biasa. Saya aja nggak sebagus mereka kalau Tapi bikin. Ibu juga udah lebih baik dong kalau Saya gitu nggak pantunnya bisa. ya Bu. Saya kalau mau bikin pantun minta dari mereka. Oh gitu ya. Pakai WA, bikinin dong pantunnya gitu. Bikin pantun tuh nggak gampang. Betul Bu. Iya. Saya juga kalau suruh bikin pantun mikirnya agak lama Bu. Satu pantun bisa lama banget bikinnya. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa tetap melakukan aksi hidup baik untuk lingkungan. Iya. Baik. Terakhir Ibu, di akhir masa jabatan Ibu sebagai istri Gubernur DKI Jakarta, apa harapan Ibu terhadap warga Jakarta, khususnya para kaum ibu-ibu? Terus menjadi sosok pembelajar, terus bersemangat dalam melakukan aksi hidup baik untuk lingkungan, perluas kepedulian tidak hanya di lingkup keluarga tapi ke lingkup sekitarnya, dan insya Allah apa yang kita kerjakan walaupun sedikit punya dampak terhadap Jakarta. Seperti titik akupuntur, kalau titik akupuntur itu satu titik tapi dirasakan manfaatnya ke seluruh badan. Nah, ibu-ibu ini sedang melakukan titik-titik akupuntur untuk Jakarta, sehingga Jakarta menjadi humanis, Jakarta lebih nyaman ditinggali, Jakarta tidak hanya narasinya keras, Jakarta yang keras, tapi Jakarta yang humanis dan penuh harapan. Mudah-mudahan ibu-ibu terus semangat, terus menjadi sosok pembelajar, dan mau
terus berdaya, berkarya, dan berdampak untuk masyarakat. Ya, baik. Ibu Ferry, terima kasih sekali atas waktunya untuk El Sinta. Mudah-mudahan kita bisa terus melihat Ibu untuk berbuat kebaikan bagi Amin. masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Ibu. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian wawancara kami bersama istri Gubernur DKI Jakarta, Ferry Farhati. Saya Krisanti, sampai jumpa.